Ya, senang sekali sore hari ini boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya akan menyambut sahabat kita yaitu Mr. Greg Kuntasian. Beliau adalah lawyer yang dimana Tuhan pakai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan menolong warga negara Indonesia yang ada di Amerika Serikat, khususnya warga jemaat BMC New York dan Philadelphia. Ada baiknya beri tepuk tangan untuk Mr. Greg Kuntasian ya. Dan Mr. Greg hari ini mengajak kliennya orang Indonesia, orang Surabaya yang baru tiba 2 minggu di kota New York, yaitu Marco dengan papa mamanya ya dari kota Surabaya. Selamat datang Bapak Ibu dan Marco ya. Dan juga ada di belakang sahabat lama yaitu Ibu Lina yang tetap awet muda dan diberkati oleh Tuhan ya. Haleluya. Senang sekali kita boleh bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, dan saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan musik pujian yang luar biasa ya. Nah, hari ini adalah minggu yang terakhir untuk bulan September. Kita tahu subtema dari gereja ini sepanjang bulan September adalah The Giver of Growth, yaitu sang pemberi pertumbuhan. Satu-satunya yang memberikan pertumbuhan yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian dengan sebuah tema, bertumbuh dalam kesempurnaan. Bersama saya ucapkan bertumbuh dalam kesempurnaan, 2, 3, bertumbuh dalam kesempurnaan. Ya, lebih lengkapnya yaitu mengikuti Yesus untuk bertumbuh dalam kesempurnaan. Mari kita buka ayat firman Tuhan dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Karena itu, ayo bisa lebih keras dan serempak. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga sempurna. Baca ini bersama-sama dan kata kamu tunjuk ke kiri kananmu ya. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga sempurna. Ya, sekarang kata kamu diganti dengan kata saya ya. Nanti di situ ada kata Bapakmu diganti dengan Bapak saya. 2, 3. Karena itu haruslah, ayo lebih keras lagi. 2, 3. Karena itu haruslah saya sempurna, sama seperti Bapak saya yang di surga sempurna. Perhatikan di situ ada kata sempurna 2 kali di dalam 1 ayat. Itu artinya kesempurnaan itu sangat penting Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita akan belajar bahwa kesempurnaan juga memberi ruang untuk kita membuat kesalahan ya. Nah, kata karena itu adalah sebuah kalimat penghubung Bapak Ibu sekalian yang digunakan untuk menjelaskan bahwa apa yang diucapkan setelah karena itu adalah akibat dari sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh penggunaan dalam sehari-hari. Dia selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Karena itu hidupnya dipenuhi berkat dan damai sejahtera. Atau juga bisa dikatakan begini, dia sering mengabaikan nasihat dari firman Tuhan. Karena itu hidupnya penuh dengan kekacauan ya. Nah, Matius 5 ayat yang ke-48, sebelumnya itu ada 47 ayat Bapak Ibu sekalian ya. Sebelum Matius 5 ayat 48 ada Matius 5 ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, yang keempat, 5, 6 dan seterusnya sampai dengan ayat 47. Setelah 47 Yesus berkata,
Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Dari 47 ayat itu, Tuhan Yesus yang pertama dia berbicara tentang ucapan bahagia. Ini berbicara tentang khotbah Yesus di atas bukit. Kemudian bagian yang kedua, Tuhan Yesus berbicara tentang kamu itu adalah terang dunia, kamu itu adalah garam dunia. Dan kemudian poin yang ketiga, Tuhan Yesus itu berbicara tentang Yesus dan hukum Taurat. Nah, kita akan belajar satu persatu bagaimana kesempurnaan yang Tuhan inginkan supaya kita bisa bertumbuh di dalamnya. Sebelum kita belajar, kita tentu bertanya, apa keuntungannya untuk menjadi sempurna seperti Bapa di sorga? Keuntungannya Bapak Ibu sekalian, kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua, tentu kita akan mengalami yang namanya ketenangan atau damai sejahtera. Dalam kitab Mazmur, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang sebab daripadanya lah aku mendapatkan kehidupan. Orang yang kemudian bertumbuh di dalam kesempurnaan, dia akan diberkati di bumi ini dan maaf kalau mati masuk sorga. Tetapi ketika orang tidak bertumbuh di dalam kesempurnaan, mereka akan mengalami kerugian. Apa itu kerugiannya? Ya, hidupnya penuh dengan kegelisahan, depresi, kecemasan, kekhawatiran, dan kemudian kehilangan hubungan yang intim dengan Bapa di sorga, dan akibatnya akan mendapat kematian yang kekal untuk selama-lamanya. Maka itu penting sekali buat setiap kita untuk bertumbuh di dalam kedewasaan. Bersama saya ucapkan bertumbuh dalam kedewasaan. 2, 3, bertumbuh dalam kedewasaan. Bertumbuh dalam kesempurnaan. 2, 3, bertumbuh dalam kesempurnaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata sempurna di sini kita tahu bahwa Alkitab Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Yunani. Dan situ ditulis dengan kata teleos. Tadi sempat saya singgung bahwa teleos artinya sempurna, teleos adalah artinya juga dewasa. Dalam terjemahan The Message Bible dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan mau setiap kita grow up, bertumbuh di dalam kedewasaan. Maka yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan bahwa mengikuti Yesus untuk bertumbuh dalam kesempurnaan, hal yang pertama yaitu kita harus bertumbuh di dalam ketaatan. 2, 3, bertumbuh di dalam ketaatan. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Aku, Tuhan Yesus, berkata kepadamu, jika kamu tidak melakukan kehendak Allah, ini penting sekali, jika kamu tidak melakukan kehendak Allah, melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita tahu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka melakukan hukum Taurat dengan amat sangat detail dan ketat. Dan yang mengagetkan, Tuhan Yesus berkata, kalau kehidupan keagamaan kita, kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka di sini dikatakan kita tidak akan masuk
di dalam kerajaan sorga. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka amat sangat mengerti tentang yang namanya hukum Taurat. 5 kitab pertama di dalam Alkitab kita, yaitu Kejadian, kemudian Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, itu adalah kitab Taurat. Kemudian ada kitab nabi-nabi, ya, ada kitab Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Hosea, dan lain sebagainya. Kitab-kitab ini ditulis oleh para nabi untuk menegur jemaat Tuhan, dan juga di dalam kitab ini bernubuat tentang Mesias, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melakukan itu sedemikian rupa dengan penuh ketaatan. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan lebih daripada mereka. Saya senang sekali dengan pujian yang terakhir tadi sebelum kita dengar firman Tuhan. Di situ disebutkan dengan pertolongan Roh Kudus. Dengan anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Roh Kudus adalah roh penolong. Bersama saya ucapkan Roh Kudus adalah roh penolong. 2, 3. Roh Kudus adalah roh penolong. Dicurahkan 2000 tahun yang lalu kepada setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, untuk tinggal di dalam hidup kita masing-masing. Tujuannya apa? Untuk menolong kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Itu sudah ditulis dengan jelas di dalam Alkitab. Jadi untuk kita melakukan kehendak Tuhan, melebihi ahli Taurat dan orang-orang Farisi, itu bukanlah hal yang sukar, bukanlah hal yang sulit. Kalau itu sukar dan sulit, tentu Yesus tidak berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Setelah membahas, mengajar ayat demi ayat sampai 47 ayat, Yesus tiba di ayat yang ke-48 yang kita sudah baca. Yaitu Tuhan mau supaya kita melakukan apa yang sudah diajarkan itu. Itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi itu soal mau atau tidak mau. Di dalam kitab Yohanes, baik di dalam Injil Yohanes maupun di dalam surat Yohanes, bukti kita mengasihi Tuhan adalah melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Sekali lagi, dalam Yohanes 15, 14 maupun 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, bukti kita mengasihi Tuhan adalah melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Kalau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan bukan karena mengasihi, tapi mereka melakukan firman Tuhan dengan detail dan lain sebagainya. Yang pertama, itu untuk dilihat oleh orang. Untuk pameran, ini loh, aku orang yang beragama. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu merupakan hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Agama dibuat oleh manusia agar supaya mereka bisa berjumpa dengan Tuhan yang menciptakan. Tetapi kekristenan adalah Tuhan yang turun ke dunia untuk berjumpa dengan kita sebagai umat ciptaannya.
orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang kedua, mereka melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan dengan detail. Selain untuk dilihat orang, mereka melakukannya karena takut dihukum. Tetapi kita melakukan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Bukan karena ditakut dihukum, tapi karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Seperti saya mencintai istri saya, Bapak Ibu sekalian, maka apa yang istri saya suka, saya akan melakukannya dengan gembira dan sukacita. Tapi apa yang tidak disukai oleh istri saya, tentu saya tidak mau dengan sengaja itu melakukannya. Itu akan melukainya. Demikian juga kita dengan Bapa di sorga. Hari Rabu kemarin saya sempat ngobrol dengan Bapak Denny Kwe. Dan kemudian Bapak Denny Kwe bercerita tentang seseorang yang bernama Eric Liddell. Kisah ini sudah dibuat filmnya Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa tolong ditampilkan Bobby, ya. Nah, filmnya adalah Chariots of Fire. Kereta perang berapi. Ini kisah nyata dari seorang anak muda yang bernama Eric. Film ini Bapak Ibu sekalian, ketika dibuat tahun 1981 itu mendapat penghargaan Piala Oscar sebagai film terbaik. Eric dilahirkan di Tianjin di Tiongkok pada tanggal 16 Januari 1902. Ayah ibunya adalah seorang misionaris dari Skotlandia yang terbeban untuk melayani di negeri Cina. Dan kemudian dalam pelayanan itu lahirlah putranya yang bernama Eric. Eric bertumbuh di dalam keluarga yang cinta akan Tuhan, yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Tentu selain melalui Alkitab, juga melalui keteladanan dalam kehidupan sehari-hari dari ayah dan ibunya Eric ini. Seperti saya sudah sering katakan kepada Bapak Ibu semuanya, ajarlah anak-anakmu selagi mereka masih kecil, selagi mereka masih muda. Ajarin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Suruh hafal mereka ayat-ayat firman Tuhan. Dan kemudian sebagai papa mamanya, sebagai orang tua yang mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya, juga harus memberikan keteladanan bagaimana menghidupi, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kata kitab Amsal, kalau kita mendidik anak-anak di masa mudanya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Ada kemungkinan enggak anak kita ketika kemudian menginjak remaja atau dewasa menyimpang dari jalan-jalan Tuhan? Ada. Maka itu saya sering peringatkan kepada Bapak Ibu, jangan sampai nanti kita maaf kalau sudah tua muntah darah. Kenapa? Karena mendapati anak-anaknya hidup tidak takut akan Tuhan. Anak bungsu di dalam kitab Lukas pasal 15, dia dididik, dibesarkan di rumah bapaknya. Kemudian pada usia mudanya, dia keluar dari rumah bapaknya. Menyimpang dari apa yang diajarkan oleh bapaknya. Menyimpang dari jalan-jalan kebenaran. Dan kemudian dia harus kandas di kandang babi.
Tetapi apa yang ditabur, kata Alkitab, jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itulah yang akan dituai. Apa yang kita tabur hari ini, mungkin kita tidak bisa menuai hari ini, perlu waktu, perlu proses untuk menuainya. Tapi anak bungsu ini yang sudah dididik oleh kebenaran firman Tuhan, ketika dia ada di kandang babi, dia tahu jalan pulang ke rumah bapaknya. Maka itu penting sekali untuk mendidik anak-anak kita selagi dini untuk takut akan Tuhan. Dunia nggak semakin baik Bapak Ibu sekalian ya. Dunia itu kalau bisa membuat anak-anak Tuhan itu semuanya jadi murtad. Kehendak Tuhan adalah agar semua dunia ini diselamatkan. Tidak ada yang binasa. Tapi dunia nggak mau itu. Dia mau supaya semua manusia kalau bisa dibinasakan. Kembali kepada Erik. Dia dididik di jalan-jalan Tuhan. Akhirnya ketika dia menginjak masa mudanya, dia udah beranjak makin besar. Dia melanjutkan sekolahnya kembali ke Inggris, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kemudian di situ ketahuan Erik ini punya bakat atletik. Maka kemudian oleh pemerintah Inggris, Erik ini setelah melalui beberapa lomba lokal, ya, ternyata dia larinya cepat sekali. Maka itu diikutkan perlombaan lari 100 meter dalam Olimpiade yang diadakan di Paris pada tahun 1924. Olimpiade di Paris 1924 untuk kelas lari 100 meter. Dan kemudian menjelang pelaksanaan lari 100 meter, maka keluarlah jadwal lari itu, ya. Dan ternyata babak penyisihan itu ada nabrak hari Minggunya. Jadi pertandingan itu ada atau perlombaan lari ini ada hari Minggunya. Kemudian Erik bilang begini, aduh maaf nih, kalau hari Minggu itu harinya Tuhan. Padahal belum ada Chick-fil-A waktu itu ya. Kita tahu kalau Chick-fil-A hari Minggu militan banget ya. Itu tutup Bapak Ibu sekalian, nggak peduli ada di mall, di airport. Pokoknya hari Minggu adalah hari Sabat, hari untuk Tuhan, harus tutup. Erik bilang begini, maaf saya mengundurkan diri dari perlombaan lari 100 meter. Gegerlah dunia Bapak Ibu sekalian. Marah orang-orang Inggris ini Bapak Ibu sekalian ya. Berbagai caci maki dikeluarkan untuk Erik ini. Dirayu-rayu Erik tetap bilang maaf saya nggak bisa ikut lomba 100 meter karena ada hari Minggunya. Mikir ya. Belum tentu kamu dapat peluang untuk bisa ikut lomba lari lagi. Olimpiade 4 tahun lagi. Umurmu sudah semakin bertambah dan belum tentu kamu bisa ikut lari. Ini kesempatan langka. Ada kemungkinan besar kamu akan mendapatkan medali emas. Tapi Erik dengan sopan dan rendah hati, nggak apa-apa, buat aku nggak penting medali emas. Yang penting bagiku adalah Tuhan. Tuhan harus nomor satu, bukan Tuhan nomor sepatu. Ya, Marco nomor sepatunya berapa? Oh nggak tahu ya nggak apa-apa lah ya. Nomor sepatu itu kan ada yang 42, 43, 44, 45 ya kan. Nanti malam saya akan kirim sepatu ke Indonesia
untuk keluarga saya. Ukuran sepatunya nomor 46. Gede banget ya kan. Kalau Yesus nomor sepatu, kalau Tuhan nomor sepatu berarti nomor 46. Akhirnya Erik nggak jadi ikut lomba lari 100 meter. Dan waktu itu dilihat jadwal, ternyata ada lomba lari 400 meter yang tidak kena hari Minggu. Erik bilang, aku mau daftar, ikutkan aku di lari 400 meter. Kepala tim bilang begini, spesialismu bukan di 400 meter, spesialismu di kelas 100 meter. Gak apa-apa, berikan aku kesempatan untuk ikut lomba lari 400 meter. Aku akan mempersiapkan diri sedemikian rupa. Dan akhirnya Erik didaftarkan untuk ikut lomba lari 400 meter di mana sebelum-sebelumnya dia nggak pengalaman untuk lari 400 meter. Dan waktu perlombaan itu dimulai, maka ada kepala pelatih dari tim USA, bukan tim dari Inggris, yang mendengar kisah tentang Erik. Dan dia datang kepada Erik memberikan secarik kertas. Waktu Erik baca, Bapak Ibu sekalian, ternyata itu merupakan ayat firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30. Yang intinya bilang begini, kalau kamu memuliakan Tuhan, maka kamu akan aku muliakan. Tapi kalau kamu tidak memuliakan Tuhan, kalau kamu menghina Tuhan, kalau kamu merendahkan Tuhan, maka kamu pun akan direndahkan. Wow, Erik bersemangat sekali setelah menerima ayat itu ya. Semangatnya berlipat Bapak Ibu sekalian. Dan dia ikut lomba lari itu dan yang luar biasa Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memberkati Erik. Singkat cerita, dia akhirnya keluar sebagai juara pertama lomba lari 400 meter dan memecahkan rekor dunia dan dia mendapat medali emas. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, kuduskan hari Sabat. Jadi karena Erik militan, dia bukan takut dihukum oleh Tuhan. Tapi karena cintanya kepada Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, dia melakukan firman Tuhan. Maka itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau bertumbuh di dalam kesempurnaan, yang pertama bertumbuhlah dalam ketaatan. Bersama saya ucapkan bertumbuh dalam ketaatan. 2, 3, bertumbuh dalam ketaatan. Karena ketaatan adalah bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Sekali lagi, kita taat bukan karena takut dihukum, tapi kita taat kepada firman Tuhan karena mencintai Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara apa kepada setiap kita melalui firman-Nya? Mungkin itu berbicara tentang sesuatu dengan kuat, berbicara kepada Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Mari Bapak Ibu sekalian dengan pertolongan Roh Kudus mulai melangkah. Dalam kitab Ulangan dikatakan di dalam ketaatan ada berkat dan di dalam ketidaktaatan yang ada adalah hukuman. Mari kita lihat hal yang kedua. Kita buka Alkitab kita. Dari kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-25.
Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat 21 sampai 26 ya. Tapi kita akan baca ayat 25 saja bersama-sama ya. Yuk, 2, 3. Segeralah berdamai dengan lawanmu. Selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ya, di situ saya tebali. Yang pertama, segeralah berdamai. Kalau ada kata lah itu artinya apa? Perintah. Bukan usulan, tapi perintah. Kalau perintah tidak dilakukan, ada akibatnya. Di sini dikatakan segeralah berdamai. Kalau kita nggak mau segera berdamai, hukumannya apa? Dilemparkan ke dalam penjara. Dalam perumpamaan tentang pengampunan, Yesus sudah mengajarkan di dalam Matius pasal 18, orang-orang yang tidak bisa atau tidak mau mengampuni, dia akan dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa oleh Al-Guju. Ada berapa banyak orang yang egonya begitu kuat, gengsinya begitu tinggi, gak mau berdamai dengan orang-orang yang melukai atau orang-orang yang menyakiti. Ketika gak mau berdamai, maka yang rugi adalah orang itu sendiri. Bukan orang lain. Orang yang tidak mau berdamai itulah yang rugi. Saya pernah merenungkan tentang Kain dan Habel. Dan maaf, saya tidak puas dengan jawaban daripada beberapa hamba Tuhan tentang mengapa persembahan Kain ditolak yang berupa sayur mayur, kenapa persembahan Habel yang berupa daging diterima. Apa karena Tuhan gak suka spring sabu-sabu ya? Tuhan lebih suka makan di Congro mungkin ya kan? Atau di piknik garden mungkin. Kalau di padam-padam kan sudah gak mungkin karena sudah dinyatakan bangkrut dan pailit ya. Kasihan juga. Setelah saya merenung-renungkan, saya mendapatkan rema begini Bapak Ibu sekalian. Bukan soal sayurnya, bukan soal dagingnya. Tapi persoalannya ada di hatinya. Alkitab bilang dari buahnya kamu akan tahu pohonnya. Sekali lagi, kalau kita nggak hafal ini pohon apa, lihat aja buahnya. Oh, ini buah mangga. Aku tahu ini pohonnya adalah mangga. Kain, mengapa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan? Karena hatinya penuh dengan kemarahan. Hatinya penuh dengan dendam. Mungkin Habel pernah berbuat salah kepada Kain, atau mungkin ayah ibunya Adam dan Hawa pernah mengecewakan Kain. Kita nggak bisa kontrol orang lain. Yang kita bisa kontrol adalah respon kita. Orang lain bisa melukai, mengecewakan kita. Orang lain bisa mengecewakan Kain. Tapi seharusnya Kain bisa kontrol emosinya.
Kalau ada piring kotor, jangan disingkirkan. Tapi piring kotor itu harus dibersihkan. Kalau ada orang bersalah kepada kita, harus dibina, bukan dihina. Maka itu di gereja ini adalah gereja tempat orang-orang berdosa. Gereja yang jauh dari sempurna. Maka itu saya selalu katakan, selamat datang di gereja Tuhan yang tidak sempurna ini. Sebab disinilah kami mau melayani orang-orang yang berdosa untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Yang namanya dosa itu adalah dosa. Kita pernah sampai satu masa kita diarahkan mata kita, telinga kita, fokus kita kepada LGBTQ. Sehingga seolah-olah dosa LGBTQ ini adalah dosa yang paling besar. Kita itu sedang dibohongi oleh iblis untuk fokus ke situ. Sementara yang lain-lainnya dianggap bukan dosa. Bapak Ibu, yang namanya dosa adalah dosa dan upah dosa adalah maut. Kesombongan itu adalah dosa. Orang yang proudnya begitu tinggi itu adalah dosa. Kebanggaan dirinya yang berlebihan itu adalah dosa. Dan Alkitab berkata, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, itu Tuhan hancurkan. LGBTQ adalah dosa, sombong adalah dosa, kebohongan adalah dosa. Mencuri, korupsi adalah dosa. Dan di dalam Tuhan gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Yang namanya dosa adalah dosa. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Matius pasal 5 tadi, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26 ini. Ayat ini mau berbicara supaya kita itu untuk bertumbuh di dalam kesempurnaan, kita harus bertumbuh di dalam kasih dan pengampunan. Kalau presiden tanya saya bilang sedang khotbah ya Marco. Maka itu orang berdosa di tempat ini, kami rangkul. Tidak kami pukul. Kami tegur dosanya. Kami tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Kami tidak hina orang berdosa karena saya adalah orang yang paling berdosa yang ada di ruangan ini. Lebih daripada Bapak Ibu semuanya. Saya dibenarkan karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Maka itu saya kepingin juga Bapak Ibu mendapatkan kasih dan anugerah Tuhan. Kembali tentang kasih dan pengampunan. Dalam kitab Amsal dikatakan siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi untuk kita bertumbuh di dalam kasih dan pengampunan, yang pertama kita harus lambat untuk marah. Bersama saya ucapkan lambat untuk marah. 2, 3, lambat untuk marah.
Saya mendengarkan kesaksian daripada AI yang ada di Philadelphia. Maaf, rata-rata AI itu kemampuan bahasa Inggrisnya terbatas di Philadelphia. Beda dengan AI di sini, hebat-hebat semua, ya kan? AI di Philadelphia, tapi jangan bilang-bilang Pak Lukas ya. Nah, AI di Philadelphia itu kalau marah itu bahasa Inggrisnya jadi lancar katanya. Dia bisa banget itu maki-maki, kata orang Surabaya, corolondo katanya. Dalam kitab Yakobus juga Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita lambat untuk marah. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita bertumbuh dalam kasih dan pengampunan. Yaitu kita harus mau cepat untuk berdamai. Amin. Lambat untuk marah, tapi cepat untuk berdamai. Kita nggak boleh bilang begini, nanti dia besar kepalanya, ya kan? Nggak ada urusan. Kok kita bingung sih kalau orang kepalanya jadi besar, apa ruginya bagi kita? Ya kalau ada orang marahan sama kita bilang ya maaf, sorry saya sudah membuat kamu marah. Orang itu nggak mau mengampuni, masih marah sama kita, itu bukan urusan kita. Urusan dia dengan Tuhan. Nanti dia yang dijebloskan ke dalam penjara. Ada orang yang rela loh membawa kepahitan, kebencian sampai kepada hari kematiannya. Kata orang Surabaya, amit-amit jangan sampai terjadi di jemaat BMC New York, amin. Kita harus segera berdamai. Ada sebuah film, Ruby Bridge. Ibu Yongki, ini yang bikin PowerPoint ini kan Bu Yongki, ya kan? Dia tanya gini, kapan kamu nonton Chariots of Fire? Kapan kamu nonton Ruby Bridge? Saya kok gak diajak? Enggak, saya gak nonton, saya baca sinopsisnya. Saya baca ceritanya. Ini film-film ini diangkat dari kisah nyata Bapak Ibu sekalian. Ruby Bridge itu adalah seorang wanita kulit hitam berusia 6 tahun Bapak Ibu sekalian. Pada tahun 1960-an ketika dia masuk sekolah, waktu itu Mahkamah Agung Amerika Serikat sudah memberikan keputusan bahwa sekolah-sekolah nggak boleh rasis. Nggak ada lagi sekolah khusus untuk orang kulit putih, kemudian ada sekolah khusus orang kulit hitam, nggak ada lagi. Itu sudah diketok oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Maka Ruby Bridge ini, kita panggil Ruby aja, dia masuk ke sekolah orang kulit putih di elementary school yang ada di New Orleans. Karena ini adalah murid pertama orang kulit hitam sekolah di sekolahan orang kulit putih. Maka untuk pergi ke sekolah, si Ruby ini harus dikawal oleh petugas dari federal. Keren banget ya. Demo besar-besaran terjadi di New Orleans. Nanti Bapak Ibu nonton filmnya ya. Kalau saya nggak ada waktu buat nonton film.
Mending nonton sepak bola katanya. Maka itu demo besar-besaran terjadi di New Orleans. Ada yang membawa peti mati, boneka yang ditusuk, ya, boneka orang kulit hitam. Jadi diancam bahwa Ruby ini akan dibunuh. Tapi yang menyebabkan kisah Ruby ini menjadi terkenal, yaitu karena kasih dan pengampunannya. Jadi satu kali waktu demo besar-besaran ya di depan sekolah itu, Ruby ini kan jalan dikawal oleh petugas dari federal. Orang-orang mencaci maki, mengolok-olok dan menghina Ruby. Maka Ruby berhenti di tengah jalan itu. Dan mulutnya mulai komat kamit. Petugas federalnya takut setengah mati. Ya, Ruby, apa yang kamu kerjakan? Oh enggak, aku lagi lapor kepada Bapak di sorga. Lapor apa? Ya lapor tentang orang-orang ini. Aku mendoakan orang ini minta pengampunan daripada Tuhan. Dia memakai apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ampuni orang-orang ini. Sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Wow, luar biasa Ruby ini. Dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tapi dia membalasnya dengan berdoa. Dalam kesaksiannya Ruby berkata, setiap malam dia mendoakan para demonstran ini, orang-orang kulit putih yang menolak dia. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, dia juga selalu berdoa untuk para demonstran. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, akhirnya melalui tindakan daripada Ruby ini menjadi simbol pemersatuan antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Gak ada lagi rasis. Kenapa? Karena ada seorang anak kecil yang bernama Ruby yang mau bertindak untuk berdamai. Amin. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bertumbuh di dalam kasih dan pengampunan, kita mau segera berdamai dengan orang-orang yang melukai kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian, akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan yang terakhir, mari kita lihat kembali dari kitab Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan 30. Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan 30. Kamu telah mendengar yang difirmankan, jangan berzina. Ayat 28 kita baca bersama-sama, 23. Tetapi, ayo sama-sama 23. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. 29. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30, 23. Jika tanganmu yang kanan menyebabkan kau berdosa, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bertumbuh dalam kesempurnaan mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu bahwa kekudusan itu dimulai dari dalam hati, ya. Jadi orang berdosa dalam hal ini dikatakan tentang berzina, itu semua dimulai dari dalam hati. Maka itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena daripadanya lah terpancar kehidupan. Output
tergantung dari input. Jadi kita harus hati-hati menjaga apa yang diizinkan masuk dalam hidup kita. Karena itu nanti akan menghasilkan sesuatu, entah itu hidup kudus atau hidup di dalam dosa. Sekali lagi itu semua bersumber dari dalam hati. Yang kedua, Tuhan bilang kalau mata kananmu berbuat dosa, cungkil kemudian buang. Kalau tangan kananmu berbuat dosa, potong dan kemudian buang. Artinya Tuhan mau setiap kita untuk mengambil langkah tegas untuk menjaga kekudusan. Bersama saya ucapkan langkah tegas. 2, 3, langkah tegas. Yang tahu kelemahan kita, yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa adalah diri kita masing-masing. Apalagi di zaman gadget sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, input mudah banget sekarang masuknya. Nggak perlu layar lebar, cukup di layar HP. Dari situ kita bisa kulaan. Yang kudus, yang benar, atau yang najis, yang penuh dengan dosa. Kita harus berani mengambil langkah tegas agar hidup kita tidak binasa. Kolose pasal 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya. Bersama saya ucapkan matikanlah. 2, 3, matikanlah. Termasuk matikan handphonemu. Amen. Kalau handphone itu membuat engkau nggak bisa fokus kepada Tuhan, matikan handphone. Sekarang kan pendeta agak susah untuk membedakan jemaat baca Alkitab di handphone atau lagi baca WA. Ketawanya yang paling ngakak itu ya kan. Ya kan, lagi baca HP ini nanti makan di restoran apa ya? Asian Gourmet di mana nih ya kan? Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kekudusan itu akan membawa kita kepada kehidupan yang berlimpah. Saya undang pemain musik maju ke depan. Ibrani pasal 12 ayat 14 kita baca bersama-sama sebagai ayat yang terakhir. 2, 3, kejarlah kekudusan. Lebih keras lagi 2, 3, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, ya. Yang namanya kejar itu dengan segenap hati. Di tengah-tengah kita ada Sisil Sal. Beliau adalah seorang pelari. Ya, kemarin ikut lari maraton di New Jersey. Oh, boleh tepuk tangan dong, ya. Sisil Sal boleh lambaikan tangannya. Ya, inilah Sisil Sal, ya. Satu kali handphonenya dibawa lari. Belum tahu handphone siapa, ya kan? Yang bawa lari dikejar loh, ya kan? Dengan segenap hati dan handphonenya didapat kembali. Kejarlah kekudusan, yaitu dengan segenap hati. Maka engkau akan dapatkan kekudusan itu. Kesimpulan, mengikuti Yesus untuk bertumbuh dalam kesempurnaan. Yang pertama kita sudah belajar, yaitu kita harus bertumbuh dalam ketaatan. Karena ketaatan adalah tanda kasih kepada Tuhan. Kita taat karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena takut dihukum. Yang kedua, bertumbuh dalam kasih dan pengampunan. Kita harus lambat untuk marah, tetapi kita harus cepat untuk berdamai. Dan yang ketiga, bertumbuh dalam kekudusan. Kekudusan dimulai dari dalam hati.
mengambil langkah tegas untuk menjaga kekudusan. Dan yang terakhir, kekudusan itu akan memimpin kita kepada kehidupan yang kekal. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.